Pemirsa, tentunya Anda masih bersama-sama kami, masih ada Bayu dan juga Angie di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Dan kita juga masih sama-sama penonton yang ada di studio, Ibu Nelly dan juga Mario Lawalata di studio Metro Manulife ya. Betul sekali, ini penontonnya ini semangat nih kalau ngomong soal hutang. Tapi tunggu dulu. Tadi Ibu Nelly sudah membahas tentang hutang baik, hutang buruk nih Bu. Apa yang namanya hutang buruk, seperti apa gitu? Oke, hutang buruk itu apabila dia melakukan peminjaman atau hutang tetapi jumlahnya itu nggak terkontrol sehingga atau besar gitu ya, lebih besar dari kemampuan dia untuk membayar kembali, sehingga itu akan sangat mengganggu cash flow-nya dia nanti. Iya sih. Gitu ya. Rata-rata hutang buruk ini adalah misalnya yang bersifat konsumtif, yang sebenarnya kalau dibilang perlu ya nggak perlu, dibilang nggak perlu juga perlu, kadang-kadang kan kita ingin mengikuti gaya hidup dong, sama dengan teman. Jadi hutang itu ada yang baik tadi saya sudah sampaikan, dan yang buruk ini adalah yang kita nggak kontrol. Ini benar-benar butuh atau memang kita hanya ingin aja. Oke. Nah, ini Bu, kan sekarang zamannya sosial media di mana-mana kan. Orang tuh kayaknya berlomba-lomba, misalnya punya barang baru atau enggak liburan ke tempat apa, foto cekrek upload ke sosial media. Bikin iri kita yang ngelihat kan ya Bu. Kita pengen juga akhirnya berhutang lah untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tadi nih. Boleh nggak Bu berhutang atau menggunakan kartu kredit untuk untuk gaya hidup aja gitu Bu? Sebenarnya kalau kita ingin liburan dengan keluarga misalnya, yang penting adalah kalau kita mau beli program itu dengan menghutang, kita harus ukur kemampuan kita. Nah, itu yang penting sekali. Kenapa? Kan maunya hutang itu kita mampu bayar cicilannya nanti. Gitu. Nah, itu penting sekali. Sering orang melupakan itu. Nggak apa-apa deh. Terus ada lagi kartu kredit yang satunya. Udah, gue utang beli lagi yang lain. Padahal dia lupa ini akan menimbun ya hutangnya. Sanggup nggak dia nanti kembalikan itu dalam bentuk cicilan? Itu tuh yang bahaya tuh. Ada orang yang punya 3-4 kartu kredit. Iya. Nah, ini bagaimana meminimalisir masalah dengan memiliki banyak kartu kredit itu Bu? Gimana cara milih? Oh, yang ini nggak usah dipakai deh, ini stop deh, yang ini aja saya pakai. Gimana menentukannya Bu? Iya, memang semakin banyak kartu kredit yang kita miliki, semakin kita punya risiko yang tinggi untuk membayar. Satu, kredit itu juga punya iuran. Yang kedua adalah yang kita pakai di kartu kredit ini belum lagi nanti dipakai kartu kredit yang lainnya. Ingat nggak kita selama kita bisa mengelola, oke, nggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya sebenarnya seseorang itu punya kartu kreditnya maksimum 2 aja. Jadi kalau 2 cenderung dia tahu persis mana yang udah dipakai di yang satu dan mana yang belum di yang kedua. Tapi memang gaya hidup yang ada itu orang bangga memperlihatkan buka dompet kartu kredit semua isinya, gitu loh. Dipakai atau enggak ya nggak tahu deh ya, gitu ya. Tapi anjurannya sebaiknya punya 2. Nah, itu dia. Iya benar-benar. Taruh aja gitu di dompet. Kurang lebih itu maksimum 2. Belum lagi risiko kalau kartu kredit itu hilang dan didapat oleh orang lain akan pakai. Seperti itu. Oke, jadi emang ya udahlah yang udah expired kamu keluarin aja, nggak usah disimpan, nggak usah dibawa. Pakai tunjukin ke orang lagi. Iya bangga dong. Tapi berarti Bu Nelly emang seperti tadi Ibu bilang nggak apa-apa kita berhutang, apalagi emang ada yang namanya hutang baik. Tapi mungkin juga satu yang harus kita ingat bahwa kan kita itu semua tuh kan untuk membantu kehidupan kita juga nih, hutang-hutang baik itu. Tapi kita juga tentunya harus ingat untuk membayar. Jangan sampai nanti kalau ya ada apa-apa sama kita juga kasihan keluarga kita. Jadi kita juga penting dong untuk memproteksi diri kita ya Bu. Dan itu kayak jangan sampai hutang itu kita bayar bunga berbunga jadinya. Gitu ya. Kalau kita bisa mengelola hutang dengan baik, kita pun bisa menjadi andalan untuk keluarga kita. Benar. Dan satu juga baik, kamu harus ingat proteksi diri penting juga. Nanti kalau sampai nih ya kita ada apa-apa, kita punya hutang, terus kita tidak memberikan kita tidak berasuransi deh misalnya deh ya. Iya benar. Nanti siapa yang mau bayar? Nanti keluarga kita yang ditinggalkan dong yang nanti malah terbebani ya. Kayak kita mengambil hutang besar ya, dari KPR atau beli mobil dan lain. My Life, Manulife ya. Twitter juga masih bisa. Boleh di @manulife_id. Jangan lupa kasih hashtagnya GHMD. Dan jangan lupa kalau misalnya malas ngetik-ngetik gitu ya, mau merekam pakai video aja, boleh. Upload ke YouTube atau upload ke Facebook juga boleh. Nah, kalau upload ke YouTube linknya di-share juga ke kita. Mention @manulife_id, kasih hashtag GHMD. Iya, atau melalui Facebook kita juga bisa di-share linknya di My Life Manulife. Nanti tunggu. Kamu udah tahu belum videonya kayak apa? Belum. Nih, aku kasih contoh ya. Ini dia.
Oh gitu. Iya. Seperti itu caranya. Menarik kan? Menarik. Iya, cerita-cerita Anda tuh pasti akan menjadi inspirasi juga buat kita supaya kita semakin menjadi andalan. Setuju. Yuk, kita pamit yuk. Oke. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Tentunya masih dari studio Metro Manulife ya. Betul. Saya Novita Inji. Saya Bayu Oktara. Minggu depan kita ketemu lagi tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil Masa depan mapan dari sekarang. Akhirnya agak besar, ya proteksi diri lah ya. Iya. Dengan salah satunya mungkin asuransi Tadi Credit Life ya. Kredit life. Kredit ya, Life. Bu. Iya. Jadi gitu yang paling penting. Apalagi sebagai anggota keluarga yang istilahnya breadwinner ya Bu Iya, ya. betul. Iya betul. Supaya kita tetap bisa Supaya jadi bisa, andalan. ya, dan kita bisa mengontrol betul-betul pengeluaran kita sesuai dengan kemampuan kita. Iya benar. Nah ngomong-ngomong ngutang itu boleh? Boleh nggak sih? Ji? Aduh, aku udah tahu arahnya ke situ. Ji, lagi banyak kebutuhan nih. Tapi kamu tahu ya kalau sama saya tuh bunganya 50%. Aku semacam rentenir ya. Aduh, Kenapa jadi serem banget? sedih. Jadi banyak banget. Udah nggak jadi deh. Ya udah nggak saya jangan ya. Nggak Karena jadi. aku tahu kamu utangnya buat itu kan jajan di warung. Utang warung lagi. Ibu Nelly terima kasih Sama-sama. banyak. Mario terima kasih banyak Sama-sama, sudah berbagi thank you. cerita. Penonton di studio juga terima kasih sudah hadir. Tadi juga sudah ada yang bertanya. Pemirsa di rumah juga. Tunggu dulu. Kita belum pamit sama pemirsa di rumah. Oh iya betul. Ini siapa tahu pemirsa ada yang punya pengalaman berurusan soal hutang, Iya. bagaimana bisa menyelesaikan hutang, keluar dari jeratan hutang. Boleh berbagi cerita ke kita dong. Bener. Ngomong-ngomong, ini bisa juga loh cerita Anda sampaikan melalui Facebook kita Ya. di My Life Manulife. Manulife. Ya, sekali lagi My Life Manulife ya. Twitter juga masih bisa. Boleh di @manulife_id. Iya. Jangan lupa kasih hashtagnya GHMD. Dan jangan lupa kalau misalnya malas ngetik-ngetik gitu ya, Iya. mau merekam pakai video aja, Boleh. upload ke YouTube Iya. atau upload ke Facebook juga Betul, boleh. iya. Nah kalau upload ke YouTube linknya di-share juga ke kita. Betul. Mention @manulife_id, kasih hashtag GHMD. Iya, cerita-cerita Anda tuh pasti akan menjadi inspirasi juga buat kita supaya kita semakin menjadi andalan. Setuju? Yuk, kita pamit yuk. Oke. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Tentunya masih dari studio Metro Manulife ya. Betul. Saya Novita Inji. Saya Bayu Oktara. Minggu depan kita ketemu lagi tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil, Masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh